Halo teman-teman, salam di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami mengenai sistem pengambilan keputusan pemilihan laptop terbaik dengan menggunakan metode AHP. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stevi Patricia Liasmith dengan stambuk 231067. Saya selaku ketua kelompok 6, saya dari Universitas DIPA Makassar. Di sini, saya akan membahas kasus permasalahan, memahami metode AHP tersebut akan kita terapkan pada kasus pemilihan laptop terbaik. Jadi, ada beberapa mahasiswa yang ingin memilih atau membeli laptop terbaik dengan harga relatif murah, performanya bagus, daya tahan baterainya lama, dan desainnya yang ringan. Jadi, ada 10 alternatif yaitu Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre X360, Apple MacBook Air, Asus ZenBook 13, Dell XPS 13, Microsoft Surface Laptop 4, Acer Swift 3, Razer Blade Steel 13, Samsung Galaxy Book Pro, dan LG Gram 14 gram. Penjelasan yang pertama, 1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang digunakan. Tahap pertama, ada 3 hal yang perlu ditentukan. Yang pertama adalah tujuan, di mana tujuannya adalah memilih laptop terbaik dengan kriteria tertentu. Berdasarkan keinginan pembeli, maka yang terjadi kriteria adalah harga, performa, daya tahan baterai, dan desain. Kemudian alternatifnya adalah tipe laptop yang akan dipilih antara lain Lenovo ThinkPad X1 Carbon, HP Spectre X360, Apple MacBook Air, Asus ZenBook 13, Dell XPS 13, Microsoft Surface Laptop 4, Acer Swift 3, Razer Blade 13, Samsung Galaxy Book Pro, dan LG Gram 14. Yang kedua, penyusunan hierarki dan masalah yang dihadapi. Pada tahap kedua, hierarki disusun dimulai pada tujuan pada level atas, yaitu memilih laptop terbaik, kemudian 4 kriteria yang terakhir adalah 10 alternatif laptop yang akan dinilai untuk masing-masing kriteria. Untuk pembahasan selanjutnya, saya akan persilahkan untuk teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizka Rongre dengan stambuk 231068 dari Universitas DIPA Makassar. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas yang ketiga, yaitu penilaian kriteria dan alternatif melalui perbandingan berpasangan. Pemilih atau pembeli menyatakan lebih mengutamakan kemurahan harga sebagai prioritas pertama, kemudian kriteria performa dan daya tahan baterai prioritas kedua. Sedangkan kriteria desain sebagai prioritas terakhir. Kemudian pernyataan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap kriteria. Pada tahap 3 dilakukan penilaian kriteria melalui perbandingan berpasangan dengan hasil perbandingan sebagai berikut. Kita akan membandingkan antara harga dan harga, yaitu 1. Kemudian kriteria harga dianggap lebih penting daripada performa, sehingga diberi nilai sepertiga. Sebaliknya, performa dianggap lebih penting dari harga, sehingga nilainya 3. Nilai kebalikan dari sepertiga. Performa jauh lebih penting daripada daya tahan baterai, sehingga diberi nilai 5. Sebaliknya, daya tahan baterai kurang penting dibandingkan performa, sehingga nilainya 1/5. Desain dianggap jauh lebih penting daripada daya tahan baterai, sehingga diberi nilai 7. Sebaliknya, daya tahan baterai dianggap lebih rendah daripada desain, sehingga diberi nilai 1/7. Desain jauh lebih penting daripada harga, sehingga diberi nilai 5. Sebaliknya, harga dianggap lebih rendah daripada desain, sehingga nilainya 1/5. Desain dianggap sedikit lebih penting daripada performa, sehingga diberi nilai 3. Sebaliknya, performa dianggap sedikit lebih rendah dibandingkan dengan desain, sehingga nilainya 1/3. Maka dianggap jauh lebih penting daripada daya tahan baterai, sehingga diberi nilai 3. Sebaliknya, daya tahan baterai dianggap jauh lebih rendah daripada harga, sehingga nilainya 1/3. Selanjutnya, keempat,
menormalisasikan matriks perbandingan berpasangan. Perbandingan berpasangan kemudian dinormalisasikan pada tahap keempat agar total ini untuk kriteria mudah dijumlahkan, maka nilai perbandingan tersebut ditulis dengan nilai desimal setiap nilai dari kolom kemudian dibagi dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Selanjutnya, kelima, menghitung nilai bobot kriteria. Matriks hasil normalisasi di matriks A kita sebut dengan A aksen, di mana diperoleh total bobot pada setiap entry sama dengan 1 untuk setiap baris 1 pada aksen, kemudian dirata-ratakan jadi matriks W. Diperoleh dari jumlah semua entry pada baris tersebut dibagi dengan N atau banyaknya data hasil rata-rata baris atau W yang diperoleh kemudian ditranspos sehingga diperoleh W transpos menjadi nilai dalam satu baris yaitu 0,1213, 0,2615, 0,06312 dan 0,5539. Selanjutnya, yang keenam, mengukur konsistensi indeks. Seperti yang telah dijelaskan pada tahap 6, untuk mengukur konsistensi indeks, nilai pada matriks A dikali bobot yang ditranspos atau transpos W sehingga diperoleh nilai berikut, di mana nilai T dihitung dari hasil penjumlahan semua elemen Q1 pada hasil kali matriks A dengan transpos matriks W dibagi pada elemen Q1 pada transpos W dari hasil tersebut, maka dapat dihitung nilai konsistensi dalam konsistensi sama dengan nilai T yaitu dikurang jumlah kriteria yaitu N yaitu 4 dibagi N kurang 1 yaitu 3, sehingga hasil konsistensi indeks sama dengan 0,095325,399. Selanjutnya, yang ketujuh, menghitung konsistensi rasio. Uji konsistensi diukur berdasarkan nilai konsistensi rasio. Jika konsistensi indeks sama dengan 0, maka dikatakan konsisten. Konsistensi indeks dibagi indeks random kurang dengan sama dengan 0,1, maka A dikatakan cukup konsisten. Dan jika konsisten indeks dibagi indeks random lebih dari 0,1, maka dikatakan sama tidak konsisten. Indeks random RI dengan N adalah jumlah kriteria adalah nilai rata konsistensi indeks yang dipilih secara acak pada A dan diberikan sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Sekian Kenopakan, Stambuk 31066 dari Universitas Dipa Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk ini pembahasan. Yang ke-8 itu uji konsistensi hierarki. Penjelasannya untuk N sama dengan 4 karena terdapat 4 kriteria, maka diketahui indeks random atau R1 4 sama dengan 0,90. Jadi konsistensi indeks dibagi indeks random dengan N sama dengan 4 sama dengan 0,90 dibagi 0,0953 sama dengan 0,105917771. Karena nilai kurang dari atau sama dengan 0,1, maka dikatakan bahwa cukup konsisten. Selanjutnya, yang ke-9 itu struktur awal kriteria yang telah memiliki nilai bobot. Penjelasannya, sesuai dengan struktur awal kriteria maka bentuk hierarki dari informasi yang diperoleh pada level kriteria, kita sudah memperoleh bobot untuk setiap kriteria. Selanjutnya kita akan mengulangi tahap yang keempat hingga tahap 8 untuk setiap kriteria dengan membuat matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif pada setiap kriteria. Selanjutnya yang ke-10, properti laptop. Penjelasannya berikut adalah nilai setiap kriteria pada masing-masing alternatif.
Selanjutnya yang ke-10 itu membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria harga berikut. Matriks perbandingan berpasangan untuk harga yang diperoleh dari data harga setiap laptop. Selanjutnya yang ke-11, normalisasi matriks perbandingan berpasangan untuk harga. Penjelasannya berikut: nilai berbanding berpasangan untuk kriteria harga setiap kolom dijumlahkan untuk memudahkan proses normalisasi matriks. Setiap nilai dari kolom kemudian dibagi dengan total kolom yang tersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Untuk setiap baris 1 pada A, aksen kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh bobot atau matriks W. Matriks W dalam bentuk kolom ditranspos menjadi matriks W dalam satu baris, jadi diperoleh bobot pada alternatif pada kriteria harga adalah W sama dengan 0,0771 titik 0,10153 titik 0,11051 titik 0,13713 titik 0,923132 titik 0,18906 titik 0,17964 titik 0,03256 titik 0,09382 titik 0,10068. Selanjutnya yang ke-12 itu membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria performa. Penjelasannya kembali dilakukan alternatif pada kriteria performa. Matriks perbandingan berpasangan diperoleh dari data performa setiap laptop. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikur Rahman dengan stambuk 249013 dari Universitas Unhair. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria performa. Nah, untuk pada tabel yang tertera di sini bahwa pada setiap alternatif telah memiliki nilai-nilai dari kriteria performa. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu normalisasi matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria performa. Nah, mungkin sudah dijelaskan pada pemateri sebelumnya bahwa untuk mencari normalisasi. Nah, di sini saya akan mengulang apa yang mereka bilang. Nah, untuk mencari hasil dari normalisasi, maka di sini sudah terdapat nilai-nilainya. Nah, dengan cara yaitu pada setiap Lenovo ThinkPad yaitu terdapat nilai 1 dan juga ada beberapa nilainya. Nah, untuk mencarinya yaitu pertama nilai 1 itu didapat dari hasil pembagian dari 4,816 dibagi dengan 4,816 dan hasilnya menjadi 1. Nah, untuk selanjutnya mengapa di sini menjadi 0,093? Dikarenakan bahwa hasil dari nilai hasil 1 ini kita bagi dengan jumlah dari kriteria performa dari Lenovo ThinkPad dan hasilnya menjadi hasil dari 10,73 itu didapat dari hasil penjumlahan dari seluruh kriteria dari performa yang ada. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengapa di sini 0,03 itu didapat dari yang tadi saya bilang bahwa 1 dibagi dengan 10,73 itu mendapatkan nilai 0,093. Nah, dan untuk begitu juga berlaku pada seluruh alternatif yang ada. Nah, untuk langkah selanjutnya bahwa di sini terdapat nilai 1. Mengapa nilai 1? Karena nilai 1 menandakan bahwa dari seluruh nilai tersebut ini itu pertanda konsisten ya, yang artinya benar bahwa nilai dari seluruh ini itu benar. Nah, langkah selanjutnya itu membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria daya tahan baterai. Nah, seperti sebelumnya bahwa nilai pada tabel yang ada itu telah pemateri sebelumnya mencari nilai-nilainya.
Nah, untuk langkah selanjutnya kita menormalisasi daya tahan baterai. Seperti pada langkah sebelumnya bahwa untuk mencari normalisasi yaitu kita membagikan seluruh hasil pada tabel ini ya, dan hasilnya kita masukkan ke tabel yang ini. Nah, untuk langkah selanjutnya bahwa untuk menormalisasikan sama seperti tadi bahwa nilai 1 kita bagi ke semua jumlah nilai pada line of voting pad yaitu 10,098 dan hasilnya menjadi 0,099. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria desain. Sama seperti sebelumnya bahwa nanti nilai ini kita bagi ya. Selanjutnya kita jumlahkan semuanya. Setelah jumlahkan bahwa kita membaginya satu persatu dengan hasil dari jumlah yang kita dapat tadi. Nah, dia berlaku ke semua ini. Ya, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan pada pemateri yang lain. Perkenalkan, nama saya Kiki Nurmaya, nomor standbook 2022-511010. Saya dari Universitas Al-Asyariah Mandar. Di sini saya akan membahas perankingan, yang dimana yang saya akan bahas yaitu melakukan perankingan. Misalkan ada M tujuan dan M alternatif pada AHP, maka proses perankingan alternatif dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu untuk setiap tujuan I ditetapkan matriks perbandingan berpasangan A untuk M alternatif. Langkah yang kedua yaitu menentukan vektor bobot untuk setiap A yang merepresentasikan bobot relatif dari setiap alternatif ke J pada tujuan ke I. Langkah yang ketiga yaitu menghitung total skor menggunakan rumus sebagai berikut. Langkah yang keempat yaitu pilih alternatif dengan skor yang tertinggi. Selanjutnya, perkalian bobot kriteria dan bobot alternatif. Jadi, total skor yang diperoleh dari sigma setiap alternatif ke J pada tujuan ke I dikali bobot kriteria berikut. Berikut adalah bobot setiap alternatif ke J pada tujuan ke I kemudian dikalikan dengan bobot kriteria. Berikut adalah total skor yang diperoleh untuk setiap alternatif. Total skor yang diperoleh akan di-ranking atau diurutkan secara scanning. Berdasarkan hasil perankingan yang dilakukan, maka diperoleh bahwa ada tipe yang memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu tipe laptop Acer Swift 3. Dan dapat disimpulkan bahwa tipe laptop yang direkomendasikan untuk dibeli atau dipilih yaitu tipe laptop Acer Swift 3. Sekian dan terima kasih.